Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan minggu ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemik segera berakhir. Semoga kita segera kembali ke kampus tercinta kita, menjalankan belajar mengajar seperti sebelumnya. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Suatu kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak sektor seperti investor, kreditor, analisis, konsultan keuangan, pialang atau broker, pemerintah, dan manajemen perusahaan. Itu menjalankan suatu likuid, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas itu sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban pada suatu jangka saat jatuh tempo disebut likuid. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi atau membayar kewajiban pada saat jatuh tempo disebut illiquid. Jadi suatu perusahaan disebut liquid adalah suatu perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya atau membayar hutang dan lain sebagainya, yaitu disebut liquid, mampu perusahaan. Sedangkan untuk current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek, dalam arti setiap saat perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Namun current ratio terlalu tinggi berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba karena sebagian modal kerja tidak berputar. Jadi di situ harus hati-hati. CR sekitar 200% dianggap baik. Current ratio memiliki rumus, yaitu aktiva lancar dibagi hutang dikali 100%. Misalkan PT Sukses Penerbangan mempunyai aktiva lancar sebesar 50.900.000 dan hutang lancar sebesar 15.550.000. Berapa nilai current ratio pada kas yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lancar? Jadi 50.900.000 dibagi 15.550.000 dikali 100% sama dengan 3,2 atau 327%. Cara mempertinggi rasio likuiditas yaitu dengan satu, sektor aktiva lancar atau dikenal dengan menambah aktiva lancar, menjual aktiva tetap untuk menambah aktiva lancar. Yang kedua, menambah modal sendiri untuk menambah aktiva lancar.
Yang ketiga, menambah utang jangka panjang untuk menambah aktiva lancar. Jadi untuk menambah aktiva lancar yaitu harus dengan menjual aktiva tetap, menambah hutang sendiri dengan menambah aktiva lancar, dan menambah utang jangka panjang. Sedangkan untuk sektor utang lancar yaitu disebut dengan mengurangi utang lancar, yaitu menjual aktiva tetap. Jadi dengan menjual aktiva lancar tetap akan mengurangi utang lancar, yaitu untuk membayar utang lancar. Yang kedua ada menambah modal sendiri, yaitu bisa untuk mengurangi aktiva lancar. Yang ketiga adalah menambah utang jangka panjang. Semakin menambah utang jangka panjang yaitu menambah utang lancar. Syarat ini bukan, yaitu cuma ada dua di sektor utang lancar dan yaitu utang lancar. Di sektor utang lancar ada 2 poin tadi. Yang ketiga bukan, yang kedua adalah solvabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial. Jadi tadi hutang yaitu yang solvabilitas yaitu bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua ada jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan solvable atau sebaliknya. Kemungkinan yang dapat dialami perusahaan yaitu dengan perusahaan yang liquid tapi insolvable. Yang kedua perusahaan yang diliquid dan solvable. Yang ketiga perusahaan yang disolvable tetapi illiquid ada juga. Yang keempat ada perusahaan yang insolvable dan illiquid. Perusahaan yang insolvable dan liquid pada suatu saat akan mengalami kesulitan finansial. Selanjutnya adalah perusahaan yang insolvable tetapi liquid, tidak segala dalam keadaan kesukaran finansial. Jadi tidak semua perusahaan mengalami seperti itu. Yang ketiga ada sedangkan perusahaan yang illiquid akan segera dalam kesukaran. Jadi perusahaan yang lagi tidak sehat maka akan segera mengalami kesukaran karena menghadapi tagihan dari kreditur. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva tetap atau total aset tetapi tidak termasuk integrable aset dengan jumlah utang. Yang kedua, cara lain untuk mengukur solvabilitas dengan membandingkan modal sendiri atau yang disebut dengan net worth dibandingkan dengan jumlah utang. Yaitu ada contoh yaitu jumlah aktiva atau kekayaan, yaitu contohnya 450.000, jumlah utang 300, excess value daripada aktiva di atas utang seluruhnya yaitu 150.000. Jadi solvabilitas adalah 150 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 50% dari utang. Sedangkan apabila perusahaan menambah utang
jika perusahaan menambah utang sebesar 150.000, maka keadaan sekarang jumlah aktiva 600.000, karena 450 ditambah 50.000 jadi 600.000. Sedangkan utang menjadi 450, yaitu didapat dari 300 ditambah 150. Jadi nilai lebihnya ada 150. Berdasarkan di atas nilai tersebut, maka penambahan 600.000 dibagi 450 dikali 100% sama dengan 1,3 atau 1,3 dibanding 1. Sedangkan untuk kelebihan tadi yaitu 150 dibagi 450 dari kali 100% sama dengan 1/3 atau 1/3. Sedangkan cara mempertinggi solvabilitas itu sendiri yaitu menambah aktiva tanpa menambah utang. Jadi menambah aktiva tetapi jangan sampai utang. Yang kedua adalah mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva, atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada kurangannya aktiva atau kekurangannya aktiva. Sedangkan untuk rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tadi menghasilkan laba, sedangkan untuk rentabilitas yaitu untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya, yaitu laba dibagi modal kali 100%. Untuk rentabilitas dibagi menjadi dua, rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan semua modal, yaitu dengan rumus laba usaha dibagi modal sendiri ditambah modal sendiri ditambah modal sendiri, jadi 2 kali 100%. Sedangkan untuk menaikkan rentabilitas yaitu profit margin, yaitu perbandingan net operating income atau disebut dengan laba usaha dengan net sales atau yang disebut dengan penjualan, yaitu dengan rumus laba usaha dibagi penjualan kali 100%. Sedangkan untuk yang kedua adalah aset turnover, adalah kecepatan perputaran total aktiva atau operating asset, yaitu dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Saya contohkan suatu perusahaan selama 2 tahun mempunyai net sales sebesar 100.000. Jumlah modal atau kekayaan digunakan dalam perusahaan sebesar 50.000 selama 2 tahun, menghasilkan laba usaha sebesar 5.000. Berapa rentabilitas? Jadi harus mencari profit margin terlebih dahulu yaitu 5.000 dibagi 100.000 net sales kali 100% yaitu 5%. Sedangkan yang kedua harus mencari operating asset turnover yaitu 100.000 dibagi 50.000 sama dengan 2 kalinya. Sedangkan earning power 5% dari profit margin dikali operating asset turnover yaitu 2 kali sama dengan 10%. Sedangkan untuk rentabilitas modal sendiri atau yang disebut dengan ROE yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan modal sendiri.
yaitu dengan rumus EAT dibagi MS. EAT yaitu earning after tax, laba usaha setelah dikurangi bunga, modal asing dan pajak. Sedangkan untuk MS modal sendiri. Saya contohkan kembali, yaitu PT Furnitur Abadi beroperasi dengan total modal sebesar 25 juta, laba usaha 10 juta, sedangkan hutang yang digunakan 10 juta dengan bunga 15%. Jadi pajak sebesar diketahui dengan pajak sebesar 10%, hutang rentabilitas ekonomi dan modal sendiri yaitu 10 juta dibagi 25 juta dikali 100% sama dengan 40%. Sedangkan untuk menghitung laba bersih, laba usaha dikurangi modal asing yaitu 10 juta dikurangi 15% dikali 10 juta, maka ketemunya yaitu 8,5 juta. Sedangkan untuk mencari pajak dari pajak 10% yaitu 8,5 juta dikurangi pajak, yaitu dari 10 pajaknya yaitu 10%, maka 7.650.000. Jadi rentabilitas modal sendiri sama dengan 7.650.000 dibagi 15 juta. Yaitu 51%. Sedang hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri, yaitu mempengaruhi dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing. Secara teoritis dapat dikatakan semakin tinggi rentabilitas ekonomi dalam arti tingkat bunga tetap, penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri. Jadi ini kurvanya, sedangkan hubungan antara rentabilitas utang dengan rentabilitas modal sendiri, yaitu besarnya rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Pengaruh rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri selalu positif. Artinya semakin besar rentabilitas ekonomi selalu mengakibatkan makin besar rentabilitas modal sendiri. Pengaruh resiko utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat bernilai positif atau negatif atau tidak mempunyai pengaruh juga. Yang selanjutnya adalah pengaruh positif, artinya semakin besar rasio mengakibatkan makin besar rentabilitas itu sendiri dan sebaliknya. Ini gambarnya. Untuk materi ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di Sunan atau ditanya kepada saya sendiri, atau kalau kurang jelas bisa ditanyakan juga.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.